Ya itu aja dulu. Nanti kalau terlalu banyak saya terangkan Anda dulu. Oke. Di Lukas 22 ayat 43-nya Yesus diberikan kekuatan. Berarti nggak kuasa dong? Batal jadi Tuhan. Oke, saya kan sudah bilang. Yesus diberi kekuatan karena apa? Karena di dalam konteks ini, di dalam situasi ini kan, kan Yesus sebagai manusia. Dan berarti bukan Tuhan. Dengar, Tuhannya kemana? Saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan kan? Konteksnya sebagai manusia, hal yang wajar dan sangat manusiawi jika Yesus merasa ketakutan ketika menghadapi penyaliban gitu loh. Oke. Ketika dia diberikan kuasa ini dia sebagai manusia. Kapan dia menjadi Tuhan, Bang? Dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia takut. Kekuatan, gitu. Iya, berarti kan manusia nih. Nah, kapan dia menjadi Tuhan? Menjadi Tuhannya kapan? Kan saya udah bilang dari semula dia adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Lah ini Anda tanya Tuhan. Oh, berarti ini yang diberikan kekuatan ini Tuhan, bukan manusia. Tidak paham juga kawan. Perhatikan. Makanya dicerna penjelasan saya kawan. Jangan masuk kiri keluar kanan. Coba. Oke, pelan-pelan aja saya bilangnya. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Berarti Tuhan kan dia? Berarti Tuhan kan dia? Tuhan yang menjadi manusia kan? Semula dia adalah Tuhan, betul? Tuhan, kemudian dia menjadi manusia. Iya. Ketika menjadi manusia masih Tuhan tidak? Dengarkan dulu. Setelah menjadi manusia masih Tuhan tidak? Dengarkan dulu, Bang. Menuntun Anda ini harus pelan-pelan, Bang. Jangan. Iya, makanya pelan-pelan, Bang. Coba. Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, bener, Bang? Nggak, saya ulangi nih, biar saya nggak salah paham. Saya akan terangkan menurut cara berpikir Anda. Oke. Nah, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai manusia, maka secara otomatis ada dua natur yang ada di dalam pribadi Yesus. Pada saat dia diberikan kekuatan, ini natur manusia. Suaranya hilang. Suaramu hilang, Bang. Ketika Yesus diberi kekuatan sama malaikat, ini natur manusia atau natur Tuhan? Iya. Ketika malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus, nah, malaikat ini memberikan kekuatan kepada kemanusiaannya Yesus gitu loh. Ketuhanannya. Ya, ketuhanan kemana pada saat diberikan kekuatan ini, Bang? Oke. Ya tetap. Ada di situ. Ya. Oh, berarti malaikat ini memberikan kekuatan kepada manusia dan Tuhan. Tadi apa definisi Tuhan? Loh, Tuhan itu kan Sang Pencipta, yang Maha Kuasa. Kan begitu? Kan itu kan Abang definisikan tadi. Berarti yang Maha Kuasa ini termasuk Yesus yang manusia dan yang Maha Kuasa ini diberikan kekuatan oleh malaikat. Tadi kan dari awal ini begini kalau tidak menyerah. Dari tadi pun saya bilang Tuhan itu gelar. Iya, gelar. Perlu diberikan kekuatan kepada gelar. Oh, berarti Tuhan itu nggak ada, cuman gelar aja dia. Loh. Tuhan itu ialah gelar. Iya, gelar. Gelar itu diberikan kepada Yesus. Gelar itu diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus ini cuman digelari Tuhan, bener nggak? Siapa yang memberikan gelar? Lah, kalian yang memberikan gelar. Kan kalian yang memberikan gelar kepada Yesus Tuhan. Kristen lah yang memberikan Yesus gelar Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan, cuman kalian yang gelari dia Tuhan. Dia selalu mengatakan dia seorang utusan kok, dia bilang. Kan yang memberikan gelar kalian. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kenapa? Luar biasa atau luar biasa? Dengar ya. Dan ini ada dalilnya. Cara Tuhan Yesus menyatakan ketuhanannya itu dengan cara yang halus. Gimana caranya? Sebagai contoh, ketika ada salah satu murid Yesus yang mengatakan bahwa dirinya ialah Tuhan dan Allahnya, Yesus tidak menolak. Di mana itu, Bang? Oke, kita tidak perlu baca ayatnya di dalam Yohanes. Thomas kaget ya. Ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku gitu. Pada suatu Thomas ketemu Yesus tak kaget. Thomas berarti kalau aku kaget ketika aku kaget ketemu ngelihat ada ular.
ya Tuhanku, emang ular Tuhan gitu? Loh, kalau Anda bertemu dengan ular, ya kan? Ya sama. Ya, Tuhanku ya Allahku itu kan Anda sudah nggak beres itu. Loh, namanya kita kaget ketika Thomas, dengarkan Bang, waktu Thomas ketemu Yesus dia kaget tuh, dikiranya itu hantu. Maka dia bilang, "Iya Tuhanku ya Allahku." Bukan berarti Yesus itu Tuhan, tapi dia kaget. Sebelum Thomas mengatakan kepada Yesus, ya Tuhanku Allahku, Yesus dan Thomas dan Yesus sudah bercakap-cakap sebelumnya. Jadi tidak ada asumsi. Coba di mana Bang? Biar aku buka ayatnya Bang. Ayat berapa itu Bang? Oke. Terima kasih Anda mau belajar Alkitab. Iya. Nah, silakan Anda baca dalam Yohanes pasal yang mulai dari ayat 26 aja. Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. 26 sampai 29. Secara tiba-tiba Yohanes mengatakan ya Tuhanku Allahku. Aku bacakan dulu ya, Bang ya. Baca. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, ini pintu terkunci ya semua ya. Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Udah, 27-nya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Kemudian Thomas menjawab, "Ya Tuhanku ya Allahku." Tapi tanda seru di situ kan? Itu artinya Thomas itu kaget. Apa jawab karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini Yesus menampakkan diri bahwa dia itu tidak disalib. Makanya disuruh pegang lambungnya nggak apa-apa. Disuruh pegang tangannya nggak apa-apa. Membuktikan bahwa dia itu nggak mati sebenarnya. Maka Thomas kaget. Ya Tuhanku ya Allahku. Kan gitu. Pertanyaan saya, apakah Yesus mendengar perkataan Thomas itu? Dengar, namanya orang kaget, dia dengar lah dia. Iya, nah Yesus dengar, ya kan Yesus mendengar. Tentunya kalau Yesus merasa dia bukan Tuhan atau Allah, maka dia akan mengatakan, Thomas, jangan kamu katakan saya Tuhan dan Allah. Karena Yesus tahu yang dia maksud Tuhanku dan Allahku itu bukan kepada dirinya, tetapi Thomas itu kepada Tuhannya. Dia kaget, ya Tuhanku ya Allahku, kata Thomas. Oke, sekarang tunjukkan saya. Kecuali Thomas bilang gini, oh Yesus engkaulah Tuhan dan Allahku. Begitu, Bang. Oke. Tunjukkan kepada saya, Thomas bersaksi bahwa perkataannya itu bukan ditujukan kepada Yesus. Yuk. Loh, ini kan ada tanda seru, Bang. Tanda seru itu artinya dia tuh sedang kaget. Pernyataan ya Tuhanku dan Allahku ini bukan menyatakan kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dan Allahnya. Oke, kepada siapa Yesus berbicara di situ? Yesus berbicara kepada Thomas ketika Thomas diperintahkan Yesus di ayat 27-nya. Kan Thomas Yesus begini nih. Taruhlah jarimu di apa? Di dalam ayat ini Thomas berbicara kepada siapa? Thomas berbicara kepada Yesus memang. Kan ketika Yesus memerintahkan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Tangannya nggak bolong. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, lambungnya nggak apa-apa. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, katanya. Melainkan percayalah. Kaget Thomas ketika dipegang, nggak ada lubangnya. Kaget dia kira Yesus ini udah mati, kok bisa ada lagi di sini. Maka dia kaget, ya Tuhanku ya Allahku, itu. Oke, maksud saya gini, tunjukkan satu data di Alkitab. Data apa? Thomas mengklarifikasi perkataannya itu. Nggak ada. Ngapain diklarifikasi? Karena Yesus juga paham bahwa nggak perlu klarifikasi, Bang. Karena Yesus juga paham. Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku bukan ditujukan kepada dirinya. Makanya saudara jangan terbiasa berasumsi. Kok yang nggak asumsi itu kamu? Saya baca data kok. Saya tidak berasumsi, jelas-jelas di ayat ini Thomas mengakui Yesus itu Tuhan dan Allahnya. Dan itu di mana? oleh Yesus.
Saya sudah bilang berkali-kali kepada Anda, kalau memang Yesus merasa bahwa dirinya bukan Tuhan, ketika dia mendengar Thomas mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, otomatis Yesus akan menyangkal perkataan Yesus Thomas gitu loh. Hei Thomas, jangan kamu sebut saya Tuhan. Harusnya begitu. Anda malah bilang Thomas kaget lah. Terus ngapain Yesus mengatakan? Dengarkan, ngapain Yesus menyatakan itu? Karena Yesus tahu yang dimaksud Thomas itu bukan kepada dirinya, tetapi itu ekspresi emosionalnya Thomas. Melihat Yesus nggak apa-apa, masih hidup. Maka dia kaget, ya Tuhanku, ya Allahku. Iya, oke. Saya ikuti dulu asumsi kamu ini. Jika asumsi kamu ini benar, tunjukkan saya satu data di mana Thomas mengklarifikasi bahwa perkataannya itu bukan kepada Yesus. Oke, sekarang ada nggak Yesus mengatakan mengklarifikasi kepada Thomas, benar, akulah Tuhan dan Allahmu, ada nggak? Ini kubalik nih, kubalik. Buktinya di ayat ini Yesus tidak menyangkal. Kan saya udah bilang ada nggak Yesus kepada saudara. Ada nggak Yesus mengklarifikasi? Dengar. Kau tadi minta Thomas mengklarifikasi. Sekarang aku tanya, ada nggak Yesus mengklarifikasi bahwa mengatakan, ya engkau benar Thomas, akulah Tuhan dan Allahmu. Ada nggak Yesus ngomong gitu? Nah, buktinya di ayat 29 Yesus menerima perkataan Thomas, tidak menyangkal. Oke? Saya udah bilang berkali-kali kepada saudara, cara Tuhan Yesus itu menyatakan ketuhanannya yaitu dengan cara yang halus. Paham? Oke? Terus. Nah, mulai Anda bingung. Saya harap, saya perhatikan di mana. Kok saya bingung? Yesus sendiri mengatakan juga di layar lain, Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku, katanya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, dalam kapasitasnya sebagai manusia, tentulah Yesus berkata begitu, saudara. Ya, kapan dia kapasitasnya menjadi Tuhan, kapan? Oke, saya kasih satu ayat. Nah, ayat apa lagi? Ayat berapa lagi? Di dalam Matius 9 ayat 6, ya. Dengan Matius ini menyatakan ketuhanannya. 9 ayat 6 ya? Dia memang tidak terang-terangan mengatakan akulah Tuhan, maka sembahlah aku, nggak seperti itu cara Yesus. Ya, coba bacakan Matius 9 ayat 6. Bacalah, nanti kalau saya yang baca dituding ngarang. Loh, kamu yang baca kan ayatmu ini. Iya, kan saya udah bilang. Kalau saya nanti yang baca malah saya dituduh ngarang-ngarang lagi. Mending Anda yang baca gitu loh. Oke, aku baca ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Oke? Aku ulangi ya. Apa yang dimaksud anak manusia di situ? Dengarkan dulu. Aku ulangi lagi. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di sini dia mengatakan sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Perhatikan kalimatnya, ya. Udah, Aku ulangi kalimatnya. Pertanyaanmu itu. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, bukan anak Tuhan ya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Loh, kok sebagai anak manusia atau sebagai anak Tuhan? Loh, di sini tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Membaca saja Anda tidak lulus ini, oke? Jadi saya baca. Loh, dan saya udah baca. Okay? Enggak, cara kamu aja membaca ayat Alkitab itu tidak benar gitu loh. Oke, jadi begini cara membaca Alkitab itu gimana Pak Guru? Gimana coba baca? Santai Bu, nanti ada giliran Bunda untuk saya ajarin, oke? Nah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, yang dimaksud anak manusia ini adalah merujuk kepada Yesus. Karena anak manusia juga adalah gelar Yesus, oke? Iya. Berarti anak manusia ya, bukan Tuhan ya? Ya kan saya udah bilang anak manusia di sini merujuk kepada Yesus. Ya berarti dia anak manusia bukan Tuhan. Selesai udah diskusinya apa lagi? Secara biologis Yesus adalah anaknya Maria. Ya memang. Saya nggak bantah itu. Ya udah, kenapa kau bilang Tuhan? Oke. Dikatakan kembali berkuasa mengampuni dosa, begitu loh. Iya, aku juga berkuasa Bang mengampuni dosa. Abang kalau berdosa sama aku ampuni dosa Abang. Oke. Saya berkuasa juga mengampuni dosa. Sendiri berkuasa mengampuni dosa. Apa bedanya kamu dengan Allahmu?
Sama-sama berkuasa. Allah itu menghapus dosa, Bang, menghapus dosa manusia dia. Kalau saya mengampuni dosa, Abang berdosa nih sama aku, Abang maki-maki aku, berdosa nggak Abang sama aku? Oke, apa bedanya mengampuni dosa dengan menghapus dosa? Oh, beda. Yang berkuasa menghapus dosa itu hanya Tuhan. Kalau kita hanya mengampuni manusia, ketika manusia berdosa kepada saya, maka kita sebagai manusia mengampuni dosanya. Sudah, aku sudah mengampuni dosamu. Jadi artinya sudah tidak ada. Ketika dosanya diampuni, maka dosanya belum terhapus, begitu. Loh, kalau kita sudah minta maaf sama orang, orang sudah mengampuni dosa kita, ya berarti kita udah nggak ada salah lagi dong sama dia. Gimana sih? Oke, menurut menghapus dosa itu otoritas hanya pada Tuhan, ada pada Tuhan. Otoritas menghapus dosa. Nggak ada manusia bisa menghapus dosa. Berarti saya simpulkan, menurut ajaran Islam bahwa manusia pun berkuasa mengampuni dosa, betul? Ya, ketika orang berbuat salah, berbuat dosa. Kristen. Kenapa kok menurut Islam aja, di Kristen kan juga gitu? Iya. Ada orang Kristen yang merasa berkuasa mengampuni dosa. Ada nih, Yesus bilang gini nih. Aduh, kamu kok katanya guru tapi ayat ini nggak tahu sih. Coba. Yesus yang bilang nih. Gitu loh. Iya. Saudara Bunda. Tunggu dulu, bentar. Jangan gitu dulu. Kita kan masih baca ayat. Bang Teku no double. Nih ya. Bentar. Kita pakai ayat aja ya. Iya. Katanya guru, tapi ternyata kayak gini. Aku udah semangat kali mau belajar tadi loh. Nih, dalam kitab Yohanes pasal 20 nomor 23, coba baca. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yohanes berapa tadi? 20 nomor 23. Gimana sih? Gimana sih guru, katanya guru, katanya pinter. Tadi kan saya kurang dengar ayatnya di mana. Katanya guru. Yohanes 20 nomor 23. Katanya guru mengecewakan nih. Ternyata Bible-nya sendiri nggak tahu. Apa ya nih. Teman-teman di YouTube ya, jangan pernah coba-coba diskusi seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh inti of inti, core of the core, dan orang-orang oleng ya. Seperti guru kita ini ya. Guru oleng. Gimana yo? Oke, udah. Enggak, saya kira kamu masih Bunda masih mau ngomong. Jadi biar saya baca, saya jelaskan, oke. Tinggal Bunda mendengarkan penjelasan saya dan mohon untuk dicerna, oke? Karena belajar Alkitab ini harus santai. Jika kamu mengampuni dosa orang, saya ulangi, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya jelaskan ya, oke. Nah, dosa yang dimaksud di sini ialah kesalahan sesama manusia, oke? Bukan dosa terhadap Tuhan. Dosanya dipelintir. Loh. Begini, kalau dijelaskan, Waduh. Iya. Masalah Bunda Ripa terima atau tidak itu kan haknya Bunda. Enggak, aku mah cuman ini aja, aku mah terima-terima aja. Saya di sini hanya hadir Definisi untuk dosa emang definisi dosa emang apa sih, Pak? Ini kan ungkapan, dengar dulu, ya, oke? Yang dimaksud dosa di sini ialah kesalahan manusia gitu loh, sesama manusia. Maksudnya di situ. Kesalahan manusia dosa kepada terhadap manusia Tuhan, gitu loh. Jadi dosa yang ditebus Yesus itu kesalahan manusia kepada siapa? Kepada Tuhan gitu. Iya. Apa contohnya? Contohnya berbohong. Salah satu ya, ini contoh berbohong. Berbohong. Kalau saya berbohong kepada Bang Teku mengampuni saya, terampuni nggak saya? Oke, kalau Anda berbohong kepada Bang Teuku, ya lalu Tuhan gimana mau dibohongin, Pak? Ya pasti orang lah yang dibohongin. Gimana sih? Iya, kalau Anda berbohong kepada Bang Teuku, lalu Bang Teuku sudah mengetahui kebohongan Anda dan dia mengampuni saya, terampuni nggak dosa saya? Memaafkan kebohongan Anda, ya udah selesai perkara. Ampuni di situ, di dalam kitab Yohanes itu bukan memaafkan, tapi tertulisnya jikalau kamu mengampuni dosa orang, saya membohongi Bang Teku, berdosa nggak saya? Maksud saya di sini, Bunda, tidak semua kalimat yang tercatat di Alkitab itu dipahami secara harfiah, oke? Oh, gitu. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang bersifat figuratif, ya. Begitu, Bunda. Nah, kalau ini maksudnya apa nih? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ini figuratif, alegori, harfiah, atau hantu belau? Coba.
Oke, itu bahasa figuratif. Oke, bukan Definisi harfiah. figuratif itu apa? Definisi figuratif. Itu seperti apa ya? Perumpamaan gitu, oke? Oh, jadi Atau ini simbolik. perumpamaan doang. Bukan Oh. perumpamaan. Ah, Anda kan tapi katanya mengatakan definisi. perumpamaan. Gimana sih nih orang Kristen nih kalau ngejelasin nggak jelas. Guru tuh bikin orang pinter bukan makin bikin orang jadi ong-ong. Ini malah kok makin bikin Ya. ong-ong ini. Guru itu membuat orang bagaimana supaya pinter. Konsistensi lah. Mana ini Begini. konsistensinya? Tadi katanya figuratif. Perumpamaan. Oh, berarti ini cuma Iya. perumpamaan. Oh, bukan. Jadi karena kalau Anda masih merasa bingung, itu sudah sangat Islami, Bunda. Karena Anda kan Oh masih proses iya, belajar ini. orang Islam itu pasti akan bingung dengan omongan orang yang tidak konsisten. Pasti itu. Karena di Islam itu akal itu tidak boleh dibalik-balikkan. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ayam katakan ayam, bebek katakan bebek. Nggak ada ceritanya. Oh itu figuratif. Apa maksudnya? Perumpamaan. Berarti itu perumpamaan. Oh bukan. Itu namanya Anda lagi berdebat dengan diri Anda sendiri, Pak. Jadi Anda sedang tidak berdebat dengan umat Islam sebenarnya. Anda sedang berdebat dengan pemikiran Anda sendiri. Ya. Oke. Silakan Bang Teguh, lanjut lagi Bang Teguh ya. Oke, Lanjut, Bang Teguh. siapa lagi mau dilanjut? Bang Teguh, apa lagi? Apanya lagi? Kau kan membawa ayat tadi bahwa Yesus anak manusia yang mendapatkan kuasa mengampuni dosa. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi anak manusia. Kalau hanya mengampuni dosa, saya juga mengampuni dosa, Bang. Tapi tidak bisa Saya menghapus berarti- dosa. Kan yang dimaksud anak manusia di situ adalah merujuk kepada Yesus. Ya Anda benar. bilang manusia atau anak Tuhan? Berarti bukan Tuhan. Ya jelas-jelas manusia. Tuhan itu bukan manusia. Kan udah jelas di Perjanjian Lama dikatakan Tuhan bukanlah manusia, bukan pula anak manusia. Nah, di sini dia mengatakan dia anak manusia, berarti bukan Tuhan. Oke, saya jelaskan dulu ayat itu ya. Begini saudara Bang Teguh, berulang-ulang saya tekankan bahwa ayat Alkitab itu kan tidak boleh dipahami secara liar, apalagi dipahami dengan cara yang sempit. Nah, yang dimaksud Bang Teguh, bentar aku Allah tanya Bang bukanlah Teguh dulu. manusia. Bentar aku tanya Bang Teguh dulu. Bang Teguh, minta tolong Bang tanyain sama dia ini otoritas tertinggi yang boleh menafsirkan Bible tuh ciri-cirinya orangnya kayak mana sih Bang? Biar kita tahu Bang, dilihat dari bentuk muka atau dilihat dari bentuk lubang hidung. Coba Bang, coba Bang. Dengar Bang ya. Oke. Abang kok kurasa Abang mendengarkan itu pernyataan dari Unirifa. Nah, kira-kira yang punya otoritas menafsirkan Alkitab itu ciri-cirinya seperti apa? Apa seperti Abang ini nggak mandi? Oke. Ya, saya baru pulang kerja tadi, jadi memang saya belum. Bercanda Bang, bercanda. Jangan tegang kali ya Bang, ini tegang kali. Nggak Saya serius harap pertanyaannya Anda jangan Bang. fokus begini loh. Saya harap Anda jangan fokus memperhatikan fisik saya, tapi fokuslah Bukan nggak ada yang lihat fisik mendengarkan Abang dari apa tadi. yang saya jelaskan gitu loh. Enggak, pertanyaannya serius itu. Ciri-ciri orang yang berhak menafsirkan Bible itu kayak mana bentuk orangnya? Biar kami nanti kalau ketemu, oh ini berhak ini, oh ya udah kami dengarkan gitu. Kayak mana Jadi bentuknya? ciri-ciri yang berhak menjelaskan firman Tuhan itu ialah di mana hidupnya ada dalam Roh Kudus, oke? Kayak mana ciri-ciri orang hidup dalam Roh Kudus itu? Yang pertama, oke, bersikap lemah lembut, oke? Saya kan dari tadi nggak ada menghujat atau mengeluarkan kata-kata kotor. Oh berarti setiap orang lemah lembut itu sudah pasti ada Roh Kudus. Iya, memang memang Roh Kudus itu memberikan itu gitu loh. Oh ya, lanjut apalagi lemah lembut terus Oke. Terus dia seorang Kristen sejati. kayak mana ciri-ciri Kristen sejati itu? Nah, ciri-ciri seorang Kristen sejati itu memahami kekristenan dan Alkitab dengan benar. Iya kayak Itu mana ciri-ciri. pemahaman yang benar itu? Soalnya semua merasa benar semua. Tidak ada loh orang Kristen KTP. Si Mikana merasa benar, Mikana lemah lembut. Lemah lembut dia, benar nggak dia itu? Oke, sekali lagi saya jelaskan ciri-ciri Kristen KTP itu ialah memahami kekristenan dan Alkitab dengan benar. Oke. Iya, Mikana itu benar nggak dia lemah lembut? Kalau soal Mikana, saya belum pernah berdiskusi sama dia, jadi saya belum tahu tentang dia, begitu loh. Dia itu oneness. Oke, kalau oneness ini memang ada sedikit perbedaan dengan
Punya Roh Kudus nggak itu? Tunggal gitu loh. Punya Roh Kudus dia itu. Si Herdi udah lembut sekarang penyampaiannya. Kesimpulannya begini. Saya kayak mana nih orang Kristen lo bikin bingung lo. Katanya yang lemah lembut, si Mikana lembut, si Malikil Amalak lembut. Yang radikal itu justru yang Tritunggal kebanyakan di TikTok. Berarti yang Wanes ini benar berarti ya. Saya udah bilang bagaimana tentang Mikana ini. Hilang suaranya bang, hilang suaranya. Kependem. Mengenai soal Mikana, saya tidak tahu apa-apa gitu loh, karena memang saya belum. Iya nanti cek lah dia. Enggak, nanti cek sendiri. Katanya gini, pokoknya teman-teman, ciri-ciri Kristen itu pokoknya lemah lembut, ya lemah lembut. Maka si Kiamat salah, si Bom itu nggak benar, suka teriak-teriak. Banyak yang salah Kristen ini teman-teman ya. Pokoknya cari yang lemah lembut ya teman-teman. Selagi dia lemah lembut, maka itu Kristen yang benar ya, begitu ya kan bang? Nah, terus yang kedua apa saya bilang? Yang kedua katanya memahami Alkitab dengan benar. Ya kembali ke pasal pertama, lemah lembut, cara-cara dia, ciri-ciri yang memahami kitab yang benar kan, lemah lembut kan. Pokoknya lemah lembut aja intinya. Ya jangan hanya fokus kepada lemah lembut aja dong. Terus kayak mana kan yang ditanya itu bagaimana kan ciri-ciri orang yang memahami kitab yang benar, lemah lembut. Oke, dengar sekali lagi. Yang pertama dia lemah lembut. Oke. Yang kedua dia memahami kekristenan dan Alkitab dengan benar. Iya, itu ciri-ciri orang memahami dengan benar tuh kayak mana? Ciri-ciri bentuknya supaya kami tahu mana yang betul, mana yang enggak. Oke, ciri-cirinya ialah dia bisa menjelaskan kekristenan dan Alkitab sesuai konteksnya. Gitu kalau gitu semua Kristen bisa menjelaskan. Bahkan ya bang ya, kemarin kami diskusi ya kan, ayat ini ada, mana ada ayatnya, bohong itu katanya, dibacakan ayatnya. Oh iya ayatnya ada, jadi aku bisa menjelaskan. Belum baca aja udah bisa orang Kristen menjelaskan ayatnya loh. Padahal belum pernah seumur hidup dia baca ayatnya. Oh aku tahu tuh maksudnya katanya. Berarti Kristen semuanya walaupun kesalahan berbeda-beda tuh semua benar pokoknya ya. Kata si Mikana, bapak itu adalah anak. Oke betul. Kata si Gumasa, Yesus adalah Tuhan di antara Tuhan, betul. Kata si Luga, dia adalah Nabi, betul. Berarti begitu. Wah, nggak akademik banget ini. Terus beda ya bang, sedikit aku masuk ya bang. Ini ciri-cirinya gini bang. Bagaimanakah kalau di dalam Islam itu ciri-ciri orang yang boleh didengarkan? Pertama kredibilitasnya bang. Kredibilitas itu tervalidasi bang. Tervalidasi seperti apa? Secara akademik tervalidasi. Dikatakan pintar sama orang bodoh itu bukan pujian. Tapi seseorang itu dikatakan paham kalau orang yang lebih paham daripada dia bersaksi bahwa orang ini paham. Makanya kalau kita masuk kuliah itu ya bang, uji tesis kita atau skripsi kita itu diuji sama dosen kita bang, bukan sesama murid yang menguji. Supaya nanti dosen tahu nih orang ini paham, maka dia boleh mengajar. Begitu di Islam bang, itu pertama paham dan tidak paham dan tahu dan tidak tahunya seseorang itu dari kredibilitasnya bang. Nah dan ini bukan hanya prinsip Islam, tapi prinsip dalam dunia akademik. Makanya ada ujian namanya. Ujian itu untuk menunjukkan seseorang itu sudah mengerti dengan apa yang dia pelajari selama dia menimba ilmu. Siapa yang menguji? Nggak ada ceritanya yang menguji itu orang lebih botol daripada kita. Yang menguji adalah tentu adalah guru-guru kita. Begini di dalam Islam ya bang ya. Jadi berbeda cara kita. Makanya setiap umat Islam itu ketika menjelaskan tidak boleh menggunakan akal pikirannya sendiri. Kenapa? Akal pikiran manusia itu tergantung backgroundnya. Kalau dia tidak pernah belajar, bagaimana mungkin dia bisa memahami seperti orang belajar? Kalaulah bisa orang memahami tanpa perlu belajar, ngapain kalau gitu kita belajar? Inilah Islam bang. Islam itu agama dalil, bukan agama dalih. Abang dari itu berdalih. Kalau kami ini dalil, sebutkan ayatnya, di mana tertulis. Bagaimana menurut para skolar, orang-orang yang berilmu memahaminya. Berapa orang yang memahami seperti itu? 5 orang. Maka itu kuat argumentasinya. Di Islam nggak ada cerita profesor-profesoran, nggak ada cerita Kristus-Kristusan, tidak ada nabi-nabian. Yang ada adalah informasi benar itu datang dari orang benar. Bagaimana ciri-cirinya? Tidak pernah berbohong. Makanya kepada ulama kami, Imam Bukhari itu ketika mengambil ilmu, mengambil hadis, dia lihat akhlak orang itu. Kalau orang itu pernah berbohong, probabilitas dia pernah berbohong lagi itu bisa. Para ulama ini berat untuk berbohong kecuali dalam beberapa perkara.
menyelamatkan nyawanya di medan perang dan menyatukan keluarganya yang sedang bertengkar. Jadi abangku, inilah kami umat Islam. Ketika kami mendengarkan penjelasan kalian kawan-kawan Kristen, ditanya satu ayat kepada 10 orang Kristen, kami dapat 20 jawaban. Kenapa? Karena kalian merasa punya Roh Kudus sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa iya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di antara Tuhan. Gumasa namanya. Bahkan ada namanya Boru Siburoni yang mengatakan bahwa Yahweh adalah iblis, bahwa Yesus adalah Tuhan. Marsion nama alirannya. Mikana mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, yang mati di tiang salib adalah Bapa. Oneness nama alirannya. Itu kenapa tentang Yesus saja internal Kristen belum selesai sampai detik ini. Lalu tiba-tiba Anda menjelas bentar. Anda mengklaim guru kami dalam kekristenan. Apa kredibilitas Anda? Punya Roh Kudus. Kalau cuma sekedar mengaku punya Roh Kudus, saya lebih bisa mengaku punya nenek moyangnya Roh Kudus dalam diri saya. Tapi bagaimana membuktikan kalau kita punya Roh Kudus, Bang? Maka kalau kita mengaku punya Roh Kudus, harusnya kita menyampaikan sesuatu dari hasil pembelajaran, bukan dari hasil kesoktahuan. Saya tanya sama Anda, jawab jujur. Sebentar. Saya tanya sama Anda jujur. Anda mengerti tidak konteks dan teks tentang ayat Yohanes pasal 20 nomor 23? Mengerti secara hermeneutik? Apa tadi? Kalau Anda paham, Anda tidak akan mencari dulu tentang jikalau kamu mengampuni dosanya diampuni. Anda mengerti tidak teks dan konteks itu, ayat itu? Ini katanya mau menjelaskan kepada kami umat Islam. Ini katanya mau menjadi guru. Tidak apa-apa abangku, Anda berhak menjelaskan kekristenan karena Anda Kristen. Tapi bukan orang yang menjadi Kristen lah yang pasti paham Kristen. Tapi bahkan orang yang tidak menjadi Kristen pun kalau dia belajar pemahaman orang Kristen, dia bisa dikatakan paham. Makanya para pendeta kalian itu belajar Islamologi. Wait. Pendeta kalian sebelum dia ditasbihkan menjadi pendeta, lulus ijazahnya dari STT, dia belajar Islamologi. Bisakah dia paham bagaimana konsep Islam? Bisa kalau dia belajar. Tidak mesti harus jadi Islam. Tidak mesti harus jadi Kristen untuk mengerti bagaimana pemahaman Kristen tentang suatu dalil. Caranya dengan apa? Bertanya kepada yang berilmu. Kemudian baca konteks dan teks hermeneutiknya seperti apa. Oh, berdasarkan tradisi. Apa maksud ayat ini? Berdasarkan konteks pada masa itu Yesus sedang ngapain? Atau bagaimana kemudian dipahami secara linguistik? Bisa dipahami. Nah, yang tidak bisa dipahami adalah pernyataan seseorang yang bahkan belum pernah baca ayat itu. Abang belum pernah dengar ayat itu saya bacakan tadi. Tiba-tiba sudah langsung menjelaskan. Baca ayatnya aja baru ini tiba-tiba sudah langsung paham. Itu namanya bicara dari sok tahu, abang itu. Oke, begini Bunda, dari sekian panjangnya narasi Bunda lebih dari 2 menit ini, ya kan, bisa saya simpulkan dan saya klaim bahwa Bunda itu tuh tidak mengerti Alkitab. Mau saya buktikan? Bisa, gitu loh. Silakan, Anda berhak menyatakan itu kok. Saya ini kan seorang muslimah. Saya hanya mempertanyakan bagaimana argumentasi kalian dan dari mana dasar kalian menjelaskan. Lah kan saya udah bilang dasar kami menjelaskan kekristenan kepada umat Islam yaitu dasarnya adalah pemahaman yang benar. Oke? Iya, itu menurut Anda. Loh, jadi yang menyatakan Anda benar itu siapa? Anda sendiri? Yang menyatakan saya itu benar apa tidaknya bila penjelasan saya tidak sesuai dengan Alkitab, ya itu baru. Iya, makanya saya tanya, yang menyatakan Anda benar memahami itu siapa orangnya? Oke, tentu bagi Anda selaku umat Islam pastilah menolak penjelasan saya. Bukan, tidak ada kaitannya dengan Islam. Saya tanya, kalau saya menjelaskan tentang tauhid, yang memvalidasi kepahaman saya adalah dosen prodi, dekan, ulama-ulama saya dari kalangan MUI. Mereka tonton saya by the way ya. Mereka menonton saya, ada yang spesial menonton saya, ada yang memang hobinya nonton saya. Dan mereka menyaksikan saya menjelaskan apa-apa yang coba saya pelajari di fakultas. Lalu mereka adalah orang yang menguji saya dengan mengajak diskusi kemudian dengan chat. Itu namanya saya itu digembleng dan dibimbing bukan hanya secara akademik tapi secara otodidak. Nah, ketika Anda menjelaskan tentang kekristenan ini, siapa satu pendeta yang menyatakan bahwa pemahaman Anda ini benar? Anda belum pernah baca ayatnya, tiba-tiba Anda menjelaskan kepada kami. Kan hebat sekali itu. Baca ayatnya aja baru kok.
Anda Kalau Anda Anda kaget melihat, bahwa ada ayatnya ini. Dengar dulu. Anda tadi bilang bahwa tidak ada manusia yang dapat mengampuni. Anda terkejut ayat ini kami bacakan Yohanes 20:23 ini. Kalau saya ditanyakan, saya Rifa, tidak bagaimana terkejut. pemahaman? Jadi kalau gitu jangan ceritakan konteks ayat ini gimana? Konteks ayat ini. Perikopnya apa? Begini loh. Anda seolah-olah begini, yang punya kapasitas menjelaskan kekristenan itu yaitu mereka-mereka yang memiliki gelar sarjana. Kan harusnya kan begitu maksud kamu. Salah. Anda salah. Bukan berarti Jadi ketika saya katakan validasi itu jelas. Bukan berarti orang yang bisa menjelaskan sesuatu itu adalah orang yang mempelajari sesuatu itu. Walaupun Anda tidak pernah kuliah, kalau Anda belajar, Anda baca konteksnya apa, hermeneutiknya itu seperti apa, Anda bisa menjelaskan kok, Pak, tanpa perlu kuliah. Tapi pertanyaannya, jujur saya tanya, Anda ngerti nggak konteks ayat itu? Itu saja kok, tahu konteks ayat itu. Biar kita tahu kalau Anda memahami ayat itu. Iya, di situ kan konteksnya Yesus memberikan pengajaran, oke. Lah, Yesus memang memberikan pengajaran di setiap ayat. Gimana sih? Emang Yesus lagi pargoy? Oke. Yang saya katakan di situ bahwa tidak semua kalimat yang tercatat di Alkitab itu dipahami secara harfiah. Lalu saya tanya konteks dan perikop ayat itu Anda paham nggak? Para scholar Anda membubui tekstualnya secara kontekstualnya. Contoh gini nih. Nih, saya kasih contoh. Perikop ayat itu, pada waktu itu Yesus sedang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu namanya perikop. Konteks. Paham? Paham Anda? Ngerti itu? Ngerti? Waktu itu Yesus sedang bangkit dari kematian, kan gitu. Itu namanya konteks. Itu baru namanya penjelasan by konteks. Nah, tekstual itu tidak akan pernah konteks itu tidak akan pernah tercabut dari tekstual. Tekstual itu dibaca, dipahami secara konteks. Katanya guru, masa mahasiswi ngajarin Pak Guru ini. Makanya penting metode. Anda tahu dalam dialog itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Method, manner. Metode apa yang Anda gunakan menjelaskan tentang kitab Anda kepada kami ini yang belajar 6 tahun? Bertahun-tahun kami pelajari kitab Anda. Saya saja yang bukan Kristen menuntut kepada Anda jelaskan secara kontekstual. Mengerti nggak kontekstualnya? Di situ apakah Yesus membuat perumpamaan? Apa buktinya? Sehingga Anda nekat yang nyata mengatakan bahwa itu perumpamaan. Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus sedang membawa perumpamaan di situ? Jadi inilah bukti umat Kristen itu hanya mengklaim dan mengaku-ngaku mengerti imannya. Padahal Bapak ini tadi nggak tahu ayat itu ada, tiba-tiba langsung bisa menjelaskan. Makanya saya katakan umat Kristen itu umat yang banyak berbohong. Saya tidak ada ngerti, ngaku-ngaku punya Roh Kudus. Yang saya katakan saya kan mengkonfirmasi. Makanya saya tanya Bapak, ngerti nggak konteks ayat itu, Pak? Jujur aja, Pak. Lebih baik kita tuh punya harga diri, berjujur loh. Oke, Unirifa, saya jujurnya nggak tahu konteks ayat itu. Saya nggak tahu tentang perikopnya. Itu lebih mulia ketimbang Anda apa konteksnya? Sesuai dengan judulnya, Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya. Itu saya udah bilang dari tadi. Saya udah bilang. Itu kenapa saya bilang Bapakku, Bapak, Pak, lebih baik kita mengatakan diri kita tidak tahu. Tunggu saya pelajari dulu ya, Unirifa, saya pelajari dulu nanti baru saya jelaskan sebagai Kristen ya bagaimana kami memahami. Apa yang Anda pahami ayatnya aja baru Anda baca hari ini. Itu Pak yang saya maksud. Makanya kenapa diskusi dengan teman-teman Kristen itu cenderung tidak akademis? Karena teman-teman Kristen kebanyakan itu berbohong. Berbohong maksudnya apa? Mengaku tahu padahal tidak tahu. Padahal sangat mulia lah kiranya Anda sebagai Kristen. Anda akui saja, nanti saya pelajari dulu konteksnya Uni ya. Saya ya Pak, ditanya Al-Quran saya minta izin dulu. Bentar saya cek dulu tafsirnya dari para ulama. Itu yang bijaksana Pak. Masa saya yang punya rosetan dalam lubang hidungnya bisa bijaksana, Bapak punya rotuan dalam lubang hidungnya nggak bisa bijaksana? Apakah jangan-jangan setan dalam lubang hidung saya ini adalah Tuhan Bapak? Gitu loh ya. Ya boleh Pak, mending makanya saya bilang, mending umat Kristen bertanya aja. Jangan kalian mengajarkan kepada
ikan cara berenang, jangan ajarkan kepada burung cara terbang. Lebih baiklah rendahkan hati, akui saja. Maaf Uni Rifa, saya sok tahu. Saya nggak pernah sekolah teologi, tapi saya sok tahu. Gitu. Jadi Anda merasa paham Alkitab, betul? Saya tidak pernah mengatakan saya paham Bible Anda. Tapi saya mengatakan saya kalau membicarakan sesuatu itu minimal saya pelajari dulu. Contoh, ayat ini saya sudah pelajari. Ayat ini bicara tentang Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika dia baru bangkit. Dan ini tidak ada alegorinya. Mana ada di situ perumpamaan? Anda bilang kan perumpamaan. Anda baca dari ayat ke-19 nih. Saya katakan ayat itu perumpamaan. Loh, tadi Anda bilang perumpamaan. Ini Yohanes 20 ini. Bang Teku, kepalaku, telingaku yang budek atau dia ya? Aku masih waras bang, kau bilang tadi itu perumpamaan, gimana sih? Astagfirullah bang, 1,6 ribu orang abang bohongi hidup-hidup loh bang. Bang kalau membohongi tanpa orang tahu nggak apa-apa lah. Ini membohongi terang-terangan loh abangku. Ngeri kali orang-orang Kristennya, nekat yang nyata ya. Jangan begitu. Kasihan generasi kita bang. Apa dia nih? Dia nih apa dia ini? Apa? Dia ngomong apa? Ngomong apa sih bodoh ini? Enggak jangan deh, jangan deh. Bahwa di Alkitab itu ada yang bersifat figuratif, simbolis dan perumpamaan. Anda bilang tadi ayat itu figuratif. Anda bilang ayat itu figuratif. Saya tanya apa maksud figuratif? Alegori, perumpamaan. Lalu saya bilang, oh berarti itu ayat perumpamaan. Oh, bukan juga. Itu yang membuat diskusi kita macet. Karena Anda sungguh nekat yang nyata. Tidak tahu tapi merasa tahu. Sementara kami bertahun-tahun belajar. Diskusi kami bukan kaleng-kaleng loh. Budi Asali, Esra Soru, banyak pendeta yang kami diskusi Pak. Tapi Anda baru baca ayatnya aja udah bisa menjelaskan. Nah, bahkan Anda tahu tidak? Ayat itu Anda tahu nggak? Nih. Dengar. Ayat itu terkorelasi di beberapa kitab. Salah satunya dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 36. Dengan perikop yang sama. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Assalamualaikum, kata Yesus. Assalamualaikum, kata Yesus ya. Bukan haleluya, kata Yesus ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak dapat punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Ini ayat Yesus sedang menampakkan kepada murid-muridnya bahwa saya nggak mati. Ini manusia hidup. Ini bukan roh-rohan seperti kata Oten, roh kudusan bukan. Ini loh tangan saya masih ada nih, cocok kan? Si Thomas kaget. Yang noise ya kan? Siapa nih, dia ya? Iya. Nah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan hari ini? Lagi-lagi dia menegaskan bahwa gue manusia lo butuh makan. Dia makan. Kalau dia menunjukkan sisi ketuhanannya bahwa dia harus diimani sebagai Tuhan, ngapain dia minta makan? Kalau dia adalah orang yang menginginkan dianggap sebagai Tuhan, maka dia adalah pendusta ketika dia tunjukkan sisi kemanusiaannya depan orang. Dia yang menyesatkan manusia. Tapi tidak, dia tunjukkan sisi, bentar dulu. Kita baca ayatnya nih. Saya kan belum selesai. Makanya jangan dipotong-potong ayat Bible itu. Nah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan kakinya. Nah, lalu dia makan ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi di Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Nah, ayat ini terkorelasi dengan ayat yang saya maksud, bahwa dia mengajarkan walaupun pernyataan Lukas berbeda dengan pernyataan Matius tentang perkataan Yesus setelah hari kebangkitan. Ini baru kita bicara tentang kontekstual ayat. Ini namanya baru penjelasan. Nah, kalau yang Anda sampaikan tadi itu adalah namanya apa? Kebohongan yang dibungkus dengan saya Kristen, saya lebih paham. Nggak boleh gitu. 1,6 ribu rakyat Indonesia yang kita sampaikan pengajaran
Tega-teganya Anda membohongi mereka. Kasihan nenek-nenek yang lagi nonton ini. Oh, jadi gitu. Ternyata itu adalah figuratif. Nenek-nenek yang lagi jualan di pasar Tomohon. Gara-gara Anda tersesat mereka. Mereka lagi potong-potong daging ular. Pas nonton Anda, hebat kali, don't worry. Ini ya guru dia rupanya ya. Oh, ternyata itu figuratif, perumpamaan. Ternyata itu nggak bisa manusia mengampuni. Akhirnya tersesat lah orang-orang gara-gara Anda. Bahaya ini Anda ini. Lanjut. Tampaknya Bunda kurang fokus mendengarkan penjelasan saya mengenai ayat mengampuni dosa, ya kan? Yang dimaksud, yang saya jelaskan tadi, yang Parkun sholat bentar ya. Ya, lanjut. Nah, yang dimaksud mengampuni dosa di situ ialah memaafkan kesalahan sesama manusia, bukan mengampuni dosa terhadap Tuhan. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin Anda begitu? Loh, itulah penjelasan yang kita lihat. Makanya saya tanya, yang mengajarkan Anda bahwa pemahamannya begitu tuh siapa? Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, apa ciri-ciri Roh Kudus gitu? Baik, ciri-ciri Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Hati kita terasa damai. Saya nggak tahu, nggak bisa lihat hati Anda, kan itu perasaan Anda. Saya nggak bisa membuktikannya karena itu perasaan Anda. Saya juga damai. Saya sangat damai sekali. Teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat yang belum follow-follow, silahkan di-follow dulu kata Bebel 06, karena ini akun rutin kita live sampai tanggal 10. Di-follow akun para apologet, ada akun Uniriva, akun Bang Teku, dan ada akun Bang Dewa. Di-follow-follow teman-teman ya. Akun saya di-follow juga, Masya Allah. Terima kasih. Iqbal lagi damai nggak, Iqbal? Lagi damai nggak? Damai banget. Ah, ada Roh Kudus ini Iqbal nih. Wah. Curiganya seperti itu saya. Curiganya aku juga gitu. Soalnya aku damai banget nih sore kali ini. Damai, walaupun yang kulihat adalah lubang hidung Bapak, don't worry, nggak apa-apa, damai aku. Ngopi. Iya, walaupun yang kulihat adalah lubang hidung Bapak, nggak apa-apa, aku ikhlas aku, Pak. Bayangkanlah, lubang hidung Bapak yang ketengok dari ini ya. Coba Syukran, Bapak ini kan mukanya. Takutnya aku nanti kesembul upilep. Ah, kan enak kayak gitu. Kayak